Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, saya senang dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan stanbook B1A121250. Jadi selama kurang lebih 5 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai datangnya nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi diharapkan di akhir presentasi nanti teman-teman sekalian dapat memahami mengenai sejarah lingkungan alam Indonesia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman purba serta perhubungan laut dan komunikasi antar kelompok sosial. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Ya, materi pertama mengenai sejarah lingkungan alam Indonesia. Jadi, menurut kajian ilmu bumi atau yang lazim disebut dengan istilah geologi, sejarah terjadinya dunia sejak awal sampai sekarang ini dibagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama, zaman Arkaikum, yaitu zaman yang tertua berlangsung kira-kira 25.000 tahun yang lalu. Yang kedua ada zaman Paleozoikum yang berlangsung kira-kira selama 340 juta tahun. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum yaitu zaman kehidupan pertengahan berlangsung selama 140 juta tahun. Zaman Neozoikum atau zaman Kainozoikum atau juga disebut sebagai zaman baru berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu hingga saat ini atau hingga sekarang. Ya, pada zaman itu zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 zaman, yaitu ada yang pertama disebut sebagai zaman tersier atau zaman ketiga, yaitu zaman di mana kehidupan binatang menyusui sudah berkembang dengan sempurna, sedang pada bangsa reptil raksasa secara lambat laun mulai mengalami kepunahan dari muka bumi. Indikasi munculnya jenis binatang baru adalah munculnya jenis primata, kera, bahkan jenis kera manusia diindikasi sudah mulai ada pada zaman ini. Yang kedua ada zaman kuarter, yaitu zamannya bangsa manusia mulai muncul sebagai makhluk jenis kualitas tertinggi di muka bumi. Zaman ini diperkirakan sudah mulai sekitar 600.000 tahun yang lalu dan bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman Diluvium atau Pleistosen dan zaman Aluvium atau zaman Holosen. Yang pertama zaman Diluvium. Zaman ini berlangsung kira-kira hampir selama 600.000 tahun yang lalu, yaitu ketika terjadi pasang surut dari permukaan es kutub sehingga terjadinya pasang surut berkali-kali mengakibatkan tertutupnya sebagian besar daratan Eropa Utara, Amerika Utara, Asia Utara. Zaman ini juga disebut sebagai zaman es atau zaman glasial. Yang kedua ada zaman Aluvium. Mengenai zaman Aluvium ini diperkirakan baru dimulai kira-kira sekitar 20.000 tahun yang lalu. Ya, yaitu zamannya manusia modern yang masih hidup sampai sekarang ini, yang disebut juga dengan istilah Homo sapiens. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia, manusia sekarang bukan keturunan dari Pithecanthropus ataupun Meganthropus. Kita adalah keturunan manusia jenis Homo sapiens. Manusia jenis Homo sapiens inilah yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Tahukah kalian dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Yuk kita sama-sama cari tahu. Jadi begini, menurut penyelidikan para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia bukan asli dari Indonesia. Jenis manusia Homo sapiens ini terbagi atas 3 subspesies atau ras. Yang pertama ada ras Mongoloid dengan ciri-ciri berkulit kuning, tinggi badan cukup, hidung menonjol sedikit, tidak mancung tetapi tidak pesek juga. Penyebarannya yaitu ke Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan hingga ke Asia Tenggara. Yang kedua ada ras Kaukasoid dengan ciri-ciri berkulit putih, tinggi, badan jangkung, hidung mancung, menyebar di Eropa dan Asia Kecil atau Timur Tengah. Dan yang ketiga ada ras Negroid dengan ciri-ciri berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting yang menyebar di Afrika, Australia, dan Iran. Jadi penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia sejak 2000 sebelum Masehi hingga tahun 50 sebelum Masehi ini terjadi gelombang perpindahan penduduk dari bagian Asia, yakni bagian Yunan,
ke wilayah Nusantara. Pendapat ini dikuatkan dengan adanya kesamaan hasil kebudayaan yang ditemukan berupa beliung dan kapak persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Ada berupa kapak persegi atau beliung ini juga ditemukan di Siam, Malaka, Burma, Vietnam, Kamboja, dan terutama di Yunan. Ya, pada zaman purba, di zaman ini ada dua kebudayaan yang terkenal, yakni kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ini berasal sesuai dengan namanya tersebut, berasal dari Pacitan, ditemukan oleh von Koningswald, yaitu sejumlah besar peralatan yang dibuat dari batu. Sedemikian pentingnya penemuan di daerah Pacitan, tepatnya di Desa Punuh yang terletak di sebelah barat daya Pacitan, Jawa Timur, sehingga bisa dikatakan mewakili sisa-sisa kebudayaan manusia zaman Paleolitikum. Yang kedua ada zaman atau kebudayaan Ngandong. Sama dengan kebudayaan Pacitan, pemberian nama kebudayaan Ngandong juga berasal dari tempat daerah Ngandong, daerah dekat Ngawi atau Madiun. Namun demikian, di samping ditemukan sejumlah peralatan kapak genggam dari batu, juga ditemukan peralatan tajam semacam pisau yang terbuat dari tulang atau tanduk binatang. Teori asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ada 3 teori yang mendukung. Yang pertama itu diperkirakan berasal dari Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong yang tanahnya sangat subur, diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain. Yang kedua, Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu tua adalah orang-orang Australesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat sehingga menempuh rute dari Yunan atau dari Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai ke Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu. Kenapa? Karena mereka sudah bisa membuat barang-barang dari perunggu dan besi seperti kapak corong, kapak, serpatu, dan nekara. Pada kebudayaan terakhir zaman prasejarah Indonesia atau menjelang zaman sejarah adalah kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum yaitu kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Benda-benda prasejarah pada zaman Megalitikum ini yang terpenting adalah yang pertama ada menhir, yaitu berupa bentuk tiang atau tugu yang berdiri tegak sebagai tanda peringatan atau melambangkan arwah nenek moyang. Oleh karena itu menhir merupakan salah satu benda pemujaan. Yang kedua ada dolmen, yaitu benda yang berbentuk seperti meja yang berkaki menhir. Fungsinya bisa sebagai tempat sesaji atau pemujaan terhadap roh nenek moyang, dan pada bagian bawahnya dipergunakan sebagai kuburan. Yang ketiga ada sarkofagus atau keranda yang berbentuk sebagai lesung akan tetapi dilengkapi dengan penutup. Yang keempat ada kubur batu, yaitu semacam peti mayat yang terbuat dari batu yang tertutup pada semua bidangnya dan satu sama lain terlepas. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada pundan berundak, yaitu suatu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai perhubungan laut dan komunikasi antar kelompok. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia yang kedatangannya ke Kepulauan Nusantara ini dimulai kira-kira sejak 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Masa kedatangan mereka itu termasuk ke dalam zaman Neolitikum yang memang memiliki 2 subkebudayaan dan 2 jalur penyebaran. Jadi penyebaran pertama itu cabang kapak persegi yang penyebarannya bermula dari daratan Asia melalui jalur barat dengan bangsa Austronesia sebagai pendukung kebudayaan tersebut. Yang kedua, kebudayaan kapak lonjong yang penyebarannya melalui jalur timur dengan bangsa Papua Melanosoid sebagai bangsa pendukung kebudayaan tersebut. Salah satu benda prasejarah yang bisa diperkirakan sebagai petunjuk bahwa bangsa Indonesia terbiasa melakukan aktivitas pelayaran antar pulau bahkan juga perdagangan adalah nekara perunggu. Dari hasil penelitian Heger, diketahui adanya berbagai jenis nekara tipe lokal dan tipe yang terdapat di daerah daratan Asia Tenggara. 45 dari hasil penelitian itu diperkirakan bahwa nekara tersebut berasal dari Asia Tenggara, dibawa oleh suku-suku pendatang yang memasuki berbagai kepulauan di Indonesia.
namun juga sebaliknya, bahwa sebagian dari negara itu memang dibuat di Indonesia kemudian dibawa atau diperdagangkan ke daratan Asia Tenggara. Jadi bukti mengenai itu adalah dengan ditemukannya pengecoran perunggu termasuk untuk membuat negara. Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan bagian dari jaringan lalu lintas pelayaran dan perdagangan Asia Tenggara. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah saya bahas sebelumnya, seperti mengenai tentang sejarah lingkungan alam Indonesia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian perhubungan laut dan komunikasi antar kelompok sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.